Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di pagi yang cerah ini dalam rangka menghadiri kegiatan berbagi praktik baik tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Pipin Kristiawati SPD dan Ibu Mary Aprianti SOSI untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mari kita sambut pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, siap memperoleh ilmu dan inspirasi baru dalam lingkungan yang penuh semangat ini. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang segala syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedaparan Timur, Bapak Farhan Afifi, atau yang mewakili yaitu Ibu Susi Kurniasi selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Pedaparan Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pedaparan Timur. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan berbagi praktik baik dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Keempat, doa. Kelima, pemaparan materi. Keenam, tanya jawab. Ketujuh, refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan di pagi ini, ada pantun nih Bapak Ibu dari saya. Jangan lupa catatnya ya. Jalan-jalan ke Majalengka. Di Majalengka ketemu petani. Tidak sabar mendengar pemateri kita. Mari kita mulai acara ini. Tepuk tangan yang mana? Oke. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ibu Pipin Kristiawati SPD. Di sana aku berdiri, jadi maklum
Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedamaran Timur atau yang mewakili kepada Ibu Susi Kurniasih, kami persilakan. Terima kasih Bu Edi Indrawati atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dengan mengikuti acara kita pada hari ini, yaitu diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Pipin Kristiawati dan Ibu Meli Aprianti, yaitu CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan juga sebagai Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Pedamaran Timur. Bapak Ibu Guru hebat, komunitas belajar kita ini SMP Negeri 1 Pedamaran Timur ini telah melaksanakan beberapa kali praktik baik yang sudah beberapa kali kita laksanakan dari mulai tahun kemarin, dan tahun ini sudah 1 kali dilaksanakan. Untuk kesempatan ini dalam komunitas belajar kita ini disampaikan diseminasi dari CGP Angkatan 11 Bu Pipin Kristiawati dan Bu Meli Aprianti. Diseminasi yang akan disampaikan tentang disiplin positif. Kedua ibu ini, Bu Pipin Kristiawati dan Bu Meli, akan menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin kemarin dari angkatan 10 itu sudah disampaikan oleh Bu Edi Indrawati, dan sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan tentang materi ini. Namun demikian, bukan tidak mungkin, tidak ada salahnya kita mendengarkan kembali apa yang disampaikan mereka. Mungkin saja yang sudah disampaikan oleh saya dan Bu Edi mungkin sudah terlupakan, dan ini mengingat kembali, membuat refreshing kita kembali. Nanti apa yang disampaikan oleh Bu Pipi dan Bu Meli bisa ada yang unek-unek yang ingin disampaikan, bisa disampaikan nanti, bisa ditanyakan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Pipin dan Bu Meli ini bisa menambah wawasan kita tentang disiplin positif. Bapak Ibu Guru hebat, ya semua kita dalam webinar, dalam kobel ini semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan banyaknya kegiatan-kegiatan di dalam kobel, kemudian juga ikutnya CGP, ya, calon-calon guru penggerak yang nantinya akan diupayakan untuk menjadi kepala-kepala sekolah. Insya Allah dari beliau-beliau ini nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang akan datang. Bapak Ibu Guru hebat, saya selaku ketua komunitas sekaligus mewakili kepala sekolah berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, sukses dan berkah. Itu saja bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, saya akan berikan pantun sedikit. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian sambutan dari saya. Ada salah, mohon dimaafkan. Sebab tidak malah dibeli ayam untuk ibu.
sambutan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Susi Kurniasih atas sambutannya. Baiklah, acara yang keempat dan kelima yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama kali akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Meli Aprianti SOC. Kepada Ibu Meli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penamaran Timur, dan yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 1 Penamaran Timur. Di sini kami untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4, kami harus menyebarkan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Jadi sebenarnya kalau sudah ikut calon guru penggerak, hampir tugasnya itu sama. Ya, terima kasih atas dukungannya, kolaborasinya pada hari ini. Di sini kami mohon izin kepada Ibu untuk menyampaikan materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kesepakatan kelas yang pertama, saya ini ya. Kesepakatan kelas kita pada hari ini yang pertama, semua peserta berkesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, ini siapa? Yang kedua, berpikir terbuka dan menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan dengan penuh bahagia. Ada yang mau ditambahkan tidak? Untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini, atau sudah sepakat? Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini kami memperkenalkan diri lagi, pengajar praktik kami Ibu Zulfa dan Bapak fasilitator kami Bapak Juanda Firza. Di sini kami berkolaborasi dengan rekan saya Bu Pipin Kristiawati, pengajar praktik Bu Pipin Bapak Sunardi SPD dan Bapak fasilitator Bapak Suyanto SIP MPD. Pada pemaparan materi pada hari ini, kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini untuk Bapak Ibu guru hebat sudah sering mendengar pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila kita ada 6 ya Bapak Ibu, mungkin sudah hafal semua. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin profil pelajar Pancasila yang 6 ini itu sangat kita dambakan ada pada murid-murid kita. Ini kalau di sekolah kita beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat kita lihat dalam pembelajaran itu diawali dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut.
Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Yang terakhir, yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada kan? Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini nggak apa lagi begitu. Ini ada stimulus respon. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya supaya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Itu ini ya, stimulus responnya. Itu harus kita ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrolnya yang pertama, realitas, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang senang. Bukan menang kalah, tapi menang senang. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Ini nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ini ada contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada dari Ibu Primary Years Program atau VEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah, ini ada juga keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, survival. Yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan. Manusia itu ingin bebas, jadi murid-murid kita itu pengen bebas. Yang keempat, kesenangan. Jadi murid kita juga ingin senang-senang. Yang kelima, penguasaan. Nah, kalau bertahan hidup, mungkin kesehatan, rumah, ya. Untuk rasa kasih sayang dan diterima. Itu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, karena guru dan murid itu sama-sama mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, murid itu pengen bermain, humor, antusiasme. Penguasaan, murid juga sama mempunyai kebutuhan dasar manusia, ingin menguasai. Ini keinginan untuk dianggap berharga atau bisa membuat perbedaan. Ya, mungkin sampai di sini dulu, dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Pipin Kristiawati. Terima kasih Bu Meli. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan pemateri pada hari ini, tapi sebelumnya biar tidak tegang ya, kayaknya ngantuk-ngantuk ini, kita briefing dulu. Ibu, Bapak dimohon berdiri. Mohon maaf, kami punya sedikit biar kita agak-agak lebih. Katanya kan harus bahagia, ya. Mari seperti ini contohnya ya, Bapak Ibu. Tangan ke atas, tangan ke samping, merangkul teman, tangan ke depan, kolaborasi, dekatkan tangan, bertepuk tangan. Ulangi, oke. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, kolaborasi, dekatkan tangan, bertepuk tangan. Oke. Terima kasih Bapak Guru hebat. Baiklah, saya di sini mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya pelajari, sedikit ilmu yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari belajar CKP Angkatan 11. Mohon waktunya untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, tolong baiknya nanti kalau salah-salah saya mohon maaf. Yang untuk meneruskan yang kelima, poin yang kelima, ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada yang pertama ini untuk menghindari atau hukuman ketidaknyamanan. Seperti apakah ini? Nah, nanti kita lanjutkan, kemudian saya akan lanjutkan lagi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini ada dikatakan melalui motivasi intrinsik dan ekstrinsik, motivasi dari luar dan dari dalam. Jangan itu, Bu. Nah, di sini saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu guru datang ke sekolah terus langsung ingin masuk ke kelas mengajar, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Menurut aku kewajiban menurut saya. Oke, kewajiban. Bapak Ari? Saya sama kewajiban. Iya, kewajiban juga. Ibu Susi? Untuk mengajarkan ilmu yang saya dapatkan. Oke, mengajarkan ilmu, kemudian kewajiban ya. Nah, di sini untuk apakah Bapak Ibu cuma untuk kewajiban saja atau memenuhi tadi, kemudian ada tidak Bapak Ibu guru di sini?
saya nanti aja lah masuk, atau saya cepat-cepat masuk karena saya takut dipotret sama bapak kepala sekolah untuk laporan. Atau juga seperti ini, saya cepat-cepat masuk itu karena saya ingin dilihat orang rajin, seperti itu. Nah, seperti apa itu? Nah, kita bisa lihat dari sini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu sendiri. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang seperti itu, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Dari teman bisa, dari rekan sejawat ya, dari kepala sekolah bisa. Nah, itu unsur dari ekstrinsik, dari luar. Sedangkan yang dari dalam, ini motivasi intrinsik, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu yang seperti apa? Dia harus tahu dirinya itu seperti apa. Saya harus begini, tergerak oleh karena rasa ingin kesadaran diri sendiri, ya, disiplin. Saya berangkat ke sekolah itu karena tugas saya. Saya ingin menjadi orang yang mempunyai disiplin dalam arti baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang apapun satu hal apapun disiplin. Nah, di sini kemudian apa yang menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu pun wujud nyata kita sudah menghargai diri kita sendiri. Kita datang tepat waktu, kita melakukan tugas dengan baik, itu menghormati diri kita sendiri. Lanjut. Oke, yang selanjutnya hukuman konsekuensi kemudian restitusi. Nah, di sini tidak terencana tiba-tiba itu termasuk dengan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di masih yang tadi, hukuman menurut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kita kan punya bermacam-macam karakter anak. Nah, menurut Bapak Ibu ada tidak di sini yang sering menghukum atau seperti apakah hukuman itu? Kalau menurut Bapak Ibu? Misalnya saya contohkan dengan datang terlambat atau tidak memakai baju dengan benar, ya. Nah, hukuman. Misalnya di sini saya akan drama sedikit ya, drama sedikit mengenai hukuman. Susi datang terlambat terus, baju tidak dimasukkan. Sudah berapa kali saja kamu tidak masuk sekolah? Baju dikeluarkan. Jawab Susi seperti ini, maaf ibu, baju saya kotor. Alasan terus, setiap kali ditanya kotor, tidak ada alasan lain apa? Posisikan suara tinggi, mata melotot. Nah itu menghukum. Kemudian seperti ini. Nah, kalau seperti itu Susi, kalian keliling lapangan. Nah, itu adalah contoh. Nanti saya berikan contohnya juga. Ini cuma sekilas saja untuk penghukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua, ini konsekuensi terencana. Kalau terencana itu namanya terencana berarti sudah tersusun, ya. Di sini sudah tersusun, dia sudah mengetahui
konstitusi ini proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan apa yang telah dilakukan dan anak murid ini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama itu menghukum atau hukuman, kemudian pemantau, kemudian jadi teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir itu manajer. Nah, penghukum ya Bu ya, penghukuman. Nah, penghukuman di sini bisa berbentuk apa saja. Itu sesuai dengan masalah yang anak itu lakukan, penghukuman. Kemudian pemantau di sini, pemantau itu guru sebagai pemantau. Nah, saya tanya sekarang, dalam dari posisi yang kelima kontrol guru, kira-kira nih Bapak Ibu memakai salah satunya atau salah duanya atau semuanya dalam posisi kontrol? Pak Ali bisa pilih? Saya dua. Dua? Nah, hukuman sama teman. Hukuman dan teman. Nah, 3 memantau juga. Oh, memantau juga, iya. Jadi dari Pak Ali ini ada 3 posisi guru yang diterapkan, yaitu dari pemantau, kemudian dari teman, kemudian dari hukuman. Kemudian lagi ada lagi Bapak Ibu, apakah memakai penghukum saja atau memakai pemantau saja? Memantau. Tahu nanti cara tahu. Kalau sebagai pemantau, kesalahan bisa diselesaikan terus jadi manajer yang mengatur semuanya. Ya. Kalau saya ya. Ya. Semuanya bisa dipakai tergantung caranya masing-masing ya Bapak. Nah, kemudian ada lagi kan? Apakah ada yang pernah merasa membuat rasa bersalah? Nah, iya Bapak Ibu, di sini bisa kita pilih. Tapi kalau sebagai guru kita itu seringkali menggunakan posisi pantau, kemudian manajer itu yang bagus ya. Kalau misalnya kalau penghukuman itu dia merasa anak itu merasa terkucilkan setelah apa yang kita berikan hukuman. Dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai, atau di situ boleh dikatakan penghukuman itu membuat anak itu merasa kecil hati sendiri ya, karena apa yang telah ibu guru lakukan, apa yang telah teman mereka lakukan itu membuat dirinya frustasi, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian lagi dari posisi teman, dari teman ini ada dua yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Posisi sebagai teman itu anak bisa terlalu nyaman dengan kita. Ya, apa-apa sedikit lari ke guru, minta solusinya. Tapi yang posisi teman ini juga bisa memberikan efek yang begitu jarang kepada anak, dia ketergantungan. Karena apa? Ketergantungan. Karena dia sudah merasa nyaman, ya. Karena dia sudah merasa nyaman dengan adanya guru yang selalu memberikan solusi, dia terlalu nyaman dengan adanya sebagai teman di posisi guru seperti itu. Dia lupa dengan posisinya sendiri. Kemudian lagi pemantau. Pemantau ini kita berada di tengah-tengah anak murid kita. Kita cuma bisa melihat keadaan anak murid kita. Bagaimana anak murid itu di situ dalam tingkah lakunya kita bisa mengontrol, mengawasi. Dan kita juga tidak bisa untuk langsung merespon
kamu benar, kamu salah, tidak, ya. Kita cuma sebagai pemantau saja. Kemudian lagi itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah pada anak ini, di sini bisa dikatakan membuat rasa bersalah pada anak karena apa? Anak merasa dirinya itu tidak kecil hati. Nah, merasa dirinya kecil hati dengan apa yang telah dilontarkan bapak ibu gurunya. Misalnya di sini dikatakan pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Nah, di situ pembuat rasa bersalah ini nanti akan menjadikan karakter anak itu kurang baik, minder, ya, karena dia merasa terkucilkan tadi, karena minder karena apa yang didengar oleh gurunya terhadap dia bukan memotivasi dia, tetapi memberikan rasa salah pada dirinya seperti kata-kata seperti ini. Kenapa kamu kok seperti itu? Harusnya kan kamu seperti ini. Kalau seperti ini pasti kamu tidak merugikan orang lain. Misalnya seperti itu kata-katanya. Dia kata-katanya pembuat rasa bersalah ini, dia lembut dengan kata-katanya, ya. Lembut tidak kasar. Beda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum dengan intonasi yang kuat, tapi kalau yang pembuat rasa bersalah ini dia dengan kata-kata yang lembut tapi menusuk, gitu ya. Gitu. Kemudian manajer. Nah, ini yang menjadi manajer ini yang menjadikan semua permasalahan diselesaikan dengan posisi manajer kontrol guru di sini. Jadi dengan apa yang permasalahan yang sudah terjadi, kemudian penyelesaiannya di manajer kontrol solusi. Nanti kita belajar segitiga resolusi lagi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kontrol posisi guru, siswa datang terlambat ke sekolah. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Nah, itu penghukuman ya Bapak Ibu. Penghukum. Kemudian lagi, sudah beberapa kali ibu atau bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat, kamu sudah membuat ibu bapak kecewa. Itu rasa bersalah. Nah, yang itu tadi ya, yang dijelaskan tadi. Kemudian lanjut ibu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Mantau. Jadi bapak guru tidak memberikan hukuman, tapi dia cuma memantau ya. Kemudian teman, seperti apakah dia? Nah, kali ini ibu memaafkan kamu, tapi kali ini lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu ya, Bu Susi. Itu sebagai teman. Kemudian lagi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Dia cuma menanyakan bapak ibu, ya. Akhirnya nanti dia menyadari sendiri, mengakui. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, itulah yang menjadi manajernya. Posisi apakah aku? Nah, kita tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakan dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Kita lihat. Benar sekali. Pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar melakukannya. Apa, Bapak Ibu? Ayo. Apakah itu? Yang keras Bapak Ibu. Benarkah rasa bersalah? Kita lihat jeng-jeng. Anda tidak beruntung. Penghukum ya Bapak. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku?
Ya, betul sekali. Tepuk tangannya dong. Yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah itu? Ibu Anis, yang keras itu? Iya. Lihat Bu Meli, penghukumkah? Bermantau Ibu. Tidak apa-apa, belajar. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Ketahuan dulu. Ini bonusnya Bapak. Iya, Bapak Ibu biar ini ketawa ya. Ayo lanjutkan Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Ini jawabannya. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk apa? Untuk jaga kesehatan dan atau untuk keselamatan, sama seperti helm, memakai helm. Kenapa Anda Bapak Ibu kalau pergi harus memakai helm? Untuk apa helm? Apakah tidak untuk menutup kepala saja? Apakah tidak? Ya, kesehatan bisa juga, keselamatan bisa juga. Oke, kesehatan bisa. Ya, keselamatan dan kesehatan. Terus kemudian ada lagi aman dari polisi, benar juga. Tapi kalau ada polisinya ya. Terus ada lagi apa? Bagi duit ya apa? Apa ada lagi? Nah, intinya itu mendisiplinkan diri, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat kenapa harus peraturan dan bukan keyakinan. Kalau peraturan itu tadi, peraturan harus menggunakan helm. Kalau timbul dari keyakinan diri kita memakai helm itu sebenarnya untuk melindungi diri kita, ya. Sama kayak di sekolah, kita punya aturan keyakinan sekolah, ya. Keyakinan kelas, keyakinan kelas kita buat itu untuk mendisiplinkan siapa? Mendisiplinkan guru atau mendisiplinkan murid? Dua-duanya. Betul. Siswa? Siswa dan gurunya. Kalau kedisiplinan, ya kesepakatan yang disepakati oleh siswa, berarti kesepakatan yang ada di dalam ruangan tersebut, ya, ruang kelas tersebut. Misalnya dalam kelas tersebut ada ini memakai sepatu warna hitam atau memakai atribut lengkap. Berarti kita harus patuhi dong aturan yang ada di kelas itu. Berarti kalau melanggar peraturan berarti itu tadi akan tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini. Ini ada berapa yang harus kita ketahui? Bersifat abstrak. Nah, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yaitu tadi ada kalau dalam kelas sebagai wali kelasnya berarti kerjasama dengan murid yang ada di kelas itu sendiri. Lanjutkan Ibu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, di situ suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Poin yang kita dapatkan, ya. Di sini ada
menstabilkan identitas, restitusi, ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas itu sendiri. Ya, bisa lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah ini bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini dicontohkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu, bapak tidak mencari siapa yang salah atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas ya ibu bapak ibu. Kata-kata yang seperti itu berarti kita harus tahu, ingat kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang menstabilkan identitas anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dicontohkan dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itulah contoh dari kata-kata yang bersifat validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah keduanya tadi selesai, kemudian yang terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat menemukan motivasi secara intrinsik, ya, intrinsik dari dalam. Nah, di sini apa? Apa yang dari dalam itu? Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan, kita ulang. Berarti anak itu mengingat kembali apa yang telah disepakati di kelas mereka. Kira-kira apa kesepakatan yang mereka katakan bersama tadi, disepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kemudian lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari situlah muncul dalam diri anak tersebut. Nah, ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini anaknya apa ya? Masalah anak yang Bapak Ibu sebentar.
Apa sedikit lagi Bapak Ibu? Tidak ya, kita tunggu sebentar aja. Bapak Ibu, maaf ada kendala dari internetnya. Ya, itulah tadi Bapak Ibu yang bisa ditampilkan contoh dari restitusi penerapan segitiga restitusi. Ya, dari pemaparan yang telah kami berdua paparkan di sini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian memberikan paparan yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang enak atau kurang sopan, saya mohon maaf atas nama Bu Meli dan saya sendiri, Pipin. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami pada saat ini untuk melancarkan yaitu tugas dari CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Pedamaran Timur. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Terima kasih kami sampaikan ucapkan kepada Ibu Meli Aprianti SOT dan Ibu Pipin Kristiawati SP. Baiklah Bapak Ibu Guru, marilah kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua.
dialog dulu, siapa yang mau bertanya? Oh, Ibu Susi Kurniasih. Ini bukan pertanyaan yang pertama. Saya rasa sama seperti yang di etik kemarin tentang judul. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sama tanggapan saya seperti yang disampaikan oleh Bu Eti dulu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Menyebarkan pemahaman itu menyebarkan beda pemahaman, penerapan pengalaman. Saya sedikit koreksi, sebaiknya diganti dengan penyebaran supaya adanya kesatuan dan kepaduan dalam judul tersebut. Kesatuan tersebut yang dimaksud dengan kesatuan itu keterkaitan antar unsur. Di situ ada menyebarkan, di situ ada pemahaman, jadi beda. Ada ada pun. Sebaiknya itu disejajarkan, ya, diselaraskan. Semua penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif itu agar terjadi adanya kesatuan dan kepaduan pada judul di sini ada kohesi dan koherensi. Yang kedua ini koreksi sedikit pada Bu Pipin tadi bolak-balik menyebutkan penghukuman. Ini penghukuman beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu orangnya, sedangkan penghukuman itu prosesnya, proses menghukum. Jadi harus, ya mungkin salah ucap. Tapi salah ucap itu beda maknanya. Penghukum itu orangnya, orang yang menghukum. Penghukuman itu proses menghukumnya. Jadi itu harus dibedakan. Kemudian tentang teori kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada kebebasan dan yang kelima tadi. Lima kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan, ada penguasaan, ada bebas. Tadi kata Bu Eli juga murid bebas. Ya, di sini murid ingin bebas. Kemudian saya kaitkan dengan teori kontrol. Kalau ini teori kontrolnya itu ada orang yang tidak bisa mengontrol kita dan hanya kita bisa mengontrol. Teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya? Ya di sini kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita mengontrol? Apakah kita tidak boleh mengontrol siswa? Dikatakan siswa itu kan ingin bebas. Nah, yang ingin bebas, murid yang ingin bebas tentang tadi. Bagaimana nanti hubungannya, ya, dengan penerapan disiplin positif? Kalau semuanya ingin bebas, kemudian orang lain tidak bisa mengontrol, itu hubungannya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi Kurniasih. Ibu Meli Apriyati dan Ibu Pin langsung ditanya atau langsung tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Meli? Oke, ada beberapa koreksi dari Ibu Susi Kurniasih. Yang pertama yaitu masalah judul, yang kedua tentang kata penghukuman dan penghukum, yang ketiga tadi ada pertanyaan tentang teori kontrol
Monggo Ibu Dwi. Baiklah, terima kasih kepada Bu Susi atas tanggapan dan pertanyaannya yang sangat baik sekali. Ya, di sini kami langsung perbaiki ya Bu untuk judul itu sudah kami buat ya, dan kami ucapkan terima kasih. Dan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Susi tentang teori kontrol ya Bu. Ya, makanya kita ini harus pembelajaran kita harus berpihak pada murid Bu. Kita harus mengenal apa? Ya, mengenal kodratnya murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan sehingga kalau kita sudah menerapkan kita tidak bisa apa? Setiap orang itu berbeda. Itu ya Bu ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa kita memaksa ya, saya mohon berdiri ya. Misalnya kalau kita identik ingin mengatur siswa, ingin siswa itu mengikuti apa keinginan seorang guru misalnya, itu tidak bisa. Apalagi zaman sekarang kita harus lebih mengenal kodrat alam yang ada pada murid, bagaimana lingkungannya, bagaimana mereka, bagaimana keinginan mereka. Jadi intinya pembelajaran kita ini harus berpihak pada murid. Kita harus dapat menghamba pada murid. Karena kita kan ingin menciptakan murid yang mempunyai profil belajar Pancasila. Karena kalau dipaksa itu tidak bisa ya. Itu menurut kami Bu. Ya, pertanyaannya nanti kurang jelas juga. Saya berjelas sedikit ya. Kan kita ini di Undang-Undang Dasar ini ada kebebasan. Katakan ini tadi murid yang bebas. Nah, apakah nanti tidak bersenggolan misalnya itu ya. Sedangkan di sini kan kita juga orang lain tidak bisa mengontrol. Nah, kita termasuk kita berarti tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah nanti bebasnya tadi apakah tidak berbahaya misalnya gitu kan? Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri, sementara orang lain tidak bisa. Nah, kita selaku orang lain ya, kita sebagai guru, apakah tidak bisa mengontrol siswanya tadi? Nah, kalau tadi katakan murid itu pengen bebas, kalau muridnya pengen bebas, saya tidak mau datang, saya tidak mau mikir, saya tidak mau ini, itu bebas, pengen bebas misalnya. Nah, itu tidak bisa mengontrolnya. Gimana? Agak pendapat dua ini berbeda. Ya. Bagaimana menjelaskannya? Ini kebebasan di sini mungkin Ibu salah implementasinya. Kebebasan ini dalam proses belajar. Bebas mereka itu kadang-kadang kan kita masuk jam pertama ya. Masuk jam pertama kita berhasil dalam mengelola kelas. Tapi ketika jam terakhir itu kan keinginan siswa itu beda lagi. Kadang-kadang mereka tuh bebasnya pengen pembelajaran metodenya seperti apa, itu Bu bebasnya itu. Bukan bebas tanpa ada aturan, tidak. Tapi kalau soal kedisiplinan, maksudnya kalau masuk kelas itu tetap Bu. Jadi bebas ini mereka dalam bebas menerima pembelajaran di kelas. Jadi seorang guru itu harus mempunyai banyak metode dalam penyampaian pembelajaran di kelas agar memahami kodrat murid tadi. Kita kan kadang-kadang pembelajaran pertama masih menarik bagi siswa, tapi ketika diterapkan metode pertama pada jam terakhir itu sudah tidak menarik lagi bagi siswa. Jadi kadang-kadang apalagi kita SMP ya, beda, bukan satu guru kayak di SD. Seperti itu Bu, kadang-kadang siswa itu pengen belajarnya seperti apa, itu kebebasannya itu. Ya silakan Bu Tutin kalau mau menambahin. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Maksud Bu Meli di sini mungkin kebebasan itu tadi mungkin dari awalnya itu dia salah ucapkan karena sedikit dikata dengan kata bebas. Dengan kata bebas ini sebenarnya dalam tanda kutip ya. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru. Maksudnya di sini ya, maksud Bu Meli di sini kebebasan itu tadi kan tidak dijabarkan lebih agak luas sedikit seperti itu ya pemahamannya. Nah di sini kebebasan menurut saya itu memang kebebasan itu
tidak semuanya bebas. Bebas dalam arti apa? Tanda kutip. Kebebasan dalam hal belajar, mendapatkan ilmu itu memang kita bisa dapatkan dalam berbagai media, berbagai cara bagaimana seorang guru atau seorang murid menginginkan cara belajar mereka seperti apa. Itu yang dinamakan kebebasan dalam belajar. Tapi lain halnya dengan kebebasan, misalnya saya mau merokok, saya mau pakai baju seperti itu, tidak. Di sini dalam hal kebebasan, di sini mengacu pada disiplin, ya, kedisiplinan diri itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Saya mungkin seperti itu. Ibu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mau menanggapi? Terima kasih. Jadi ada sedikit tambah dikit ya. Tadi disebutkan kebebasan ini mengatur atau menurut pada kodrat. Ya. Kita sebagai manusia, kodrat kita itu ada hak dan kewajiban. Jadi kebebasan di sini kita mengatur pada hak kita. Cuma di lain sisi kita ada juga kewajiban kita. Ya. Jadi kita tidak bebas untuk sebebas-bebas mungkin karena ada kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain. Nah, di situ jadi sama yang disampaikan ke Bu Susi tadi bahwa nanti kalau diberi kebebasan, yang ini kan ada kebebasan juga, nanti ketumbuhan dengan kebebasan yang lain. Ya, misalnya yang lain satu anak ingin belajar itu pakai HP, satu anak yang lain ingin pakai audio visual yang suaranya keras. Nah, ini sama-sama kebebasan. Cuma oleh ada kewajiban tadi, maka dibatasi dengan kewajiban tadi. Ya, saling menghormati. Ya. Dan kita melaksanakan hak, melaksanakan kebebasan itu tidak memang sebebas mungkin, sebebas kehendak kita, memang ada kewajiban. Kemudian yang terakhir yang disampaikan Bu Susi tadi, supaya tidak ada bentrok segala macam ya. Karena begini Pak ya, apa yang disampaikan oleh Bu Meli, saya garis bawahi, murid ingin bebas. Sedangkan di teori dialektika kalau kita kan tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita. Nah, jadi bagaimana kita selaku guru harus mengontrol siswa murid, bagaimana hubungan tadi? Berhubungan dengan yang tadi tugas kita ya sebagai guru untuk mengontrolnya kita aktifkan peraturan sekolah tadi. Ya. Jadi mau tidak mau dengan kebebasan yang kita berikan pada anak didukung oleh peraturan dari sekolah ya yang mengatur pada disiplin anak, otomatis dia akan agak menjalankan kebebasan itu tidak sebebas mungkin. Di samping ada kewajiban tadi. Jadi kita diliputi oleh peraturan yang ada di sekolah itu. Misalnya mungkin dari tambahan sedikit. Terima kasih. Ini sebenarnya hubungan antar materi yang kami sampaikan Bu ya. Ini mengenal ya bukan dasar manusia, bahwa manusia tidak hanya guru dan tidak hanya murid, itu mempunyai 5 bukan dasar. Bukan berarti kami di sini menekankan bahwa siswa tidak bisa dikontrol. Dan yang 5 kontrol guru itu halal dipakai, nggak haram. Nggak bilang penghukum haram, tidak. Tapi ketika akhirnya proses penyelesaiannya memakai segitiga restitusi, atau kita sebagai menggunakan kontrol manajer. Jadi nggak apa-apa, pakai 5-nya itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya kita akan berperan sebagai manajer bagi murid kita. Karena sekarang ini pembelajaran harus berpihak pada murid. Ya mungkin itu saja. Baiklah, mungkin saya akan tambahin sedikit Bu ya. Tadi pada kebutuhan dasar manusia itu kan ada kebebasan.
Sedangkan di ibu tadi posisi kontrol ya, kita memang tidak bisa mengontrol murid. Nah, maksud Bu Susi itu apakah nanti akan tidak bertentangan atau bertentangan seperti itu? Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita ingin murid itu bebas. Jadi apa sih langkah yang akan kita lakukan? Sesuai yang sudah dijelaskan Bu Titin tadi, kita harus bisa memotivasi siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Jadi hanya siswa itu yang bisa mengontrol dirinya, bukan kita sebagai guru. Kita hanya memberikan motivasi agar siswa itu muncul motivasi intrinsiknya. Seperti itu mungkin. Ada yang mau menanggapi lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, baiklah, masih ada satu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau jawab, nanya, monggo. Pak Rahmadi. Itu Bu, bisa dijawab Ibu Meli atau Bu Titin. Ya, tolong dijelaskan perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Itu saja. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmadi. Oke ya. Ibu Meli dan Ibu Pipin, terserah nanti siapa yang mau jawab ya. Pertanyaan dari Pak Rahmadi adalah tolong menjelaskan lagi apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi. Di sini kami akan mencoba menjawab. Peraturan menurut apa yang telah kami pelajari itu mungkin ditetapkan oleh sekolah, Pak. Jadi Pak, kembali ya Pak ya. Peraturan kelas itu, peraturan sekolah, peraturan itu ditetapkan oleh sekolah dan tidak mengajak murid dalam menentukannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa. Iya. Ya, keyakinan kelas. Seperti itu mungkin tambahan dari Pak Jimmy, boleh Bu Titin? Ya Pak Rahmadi, seperti itu. Timbul dari keyakinan, kemudian dari kesepakatan menjadi keyakinan itu, dari keyakinan menjadi kesepakatan. Karena apa? Semua itu memunculkan ide-ide yang sudah ada yang disepakati di dalam kelas itu sendiri. Bagaimana seorang murid atau siswa itu memberikan kesepakatan mereka itu bisa terpenuhi atau tidaknya nanti di situ. Nah, sehingga terbentuknya kedisiplinan kelas itu sendiri. Seperti itu Bapak. Kalau Kasih Ibu Pipin dan Ibu Meli. Gimana Pak Rahmadi, sudah? Atau ada dari Bapak Ibu guru yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, acara selanjutnya yaitu refleksi. Kami minta untuk salah satu dari Bapak atau Ibu guru untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Aribowo dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi saya ini mungkin berdasar dari pendapat saya sendiri. Kalau nanti Bapak Ibu guru ada juga yang mau berefleksi, saya persilakan. Ketika saya mendengar penjelasan tentang posisi kontrol guru, sebenarnya saya penasaran tadi apakah kelima-limanya itu harus dikerjakan atau harus dipilih atau gimana. Ternyata kesimpulannya ternyata ya sebenarnya boleh juga dikerjakan itu ya. Jadi ini mungkin juga untuk seluruh Bapak Ibu guru karena ini langsung mungkin langsung di penerapan sehari-hari kita, karena kita yang kita hadapi adalah siswa-siswi yang hampir tiap harinya itu pasti ada kecenderungan untuk melanggar kedisiplinan seperti itu. Dan ternyata di situ dalam 5 kontrol guru ada menghukum, ada sebagai teman, ada manajer dan sebagainya. Dan mungkin di beberapa situasi tetap kita perlu Bapak Ibu ya, bahwa menghukum juga tetap perlu kita lakukan seperti itu. Tapi tetap dibarengi dengan yang selanjutnya tadi, ada yang menjadi teman, ada yang memantau, bahkan sampai yang level tertinggi adalah manajer seperti itu. Jadi berarti untuk
disiplin positif ini mau tidak mau semuanya harus terlibat, semuanya harus saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan di sekolah kita tercinta. Demikian itu saja. Terima kasih Pak Ardibo. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Ardibo. Baiklah, acara selanjutnya sebelum memasuki acara doa, mungkin saya akan menyimpulkan beberapa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Meli Apriati dengan Ibu Pipit Kristiawati. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmadi SPD. Kepada Bapak Rahmadi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kali ini kemudian dapat bermanfaat. Rezekinya dapat menjadi rezeki yang baik dan amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nadimin, hamdan jawabin, hamdan wajibin, musyiddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Katamina biha jamil hajat wa tutuluna biha jamil sa'ibat wa ta'amuna biha indana terwajat wa tubalikuna biha sukuliat jamil qayam bil hayat ta'amama. Allahumma nasruka sultan kidin abiyatan bil jasad wa siratan biruni wa barakatan bil rizki wa tabatan bil rahman wa rahmatan indalna wa maghfiratan batarma. Allahumma hawin alina fi saqalatin ma'un wa najatan min an-nar wa fa indalsa. Allahumma subhanahu wa nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kami pantun sedikit tidak seperti penutup ini. Jadi moderator memulai acara dengan pantun. Narasumber mengawali acara dengan salam. Izinkan kami bertanya dengan santun. Sesudah acara ini, apakah gorengan atau nasi ayam? Luar biasa, sebenarnya Bapak Rahmadi. Oke, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Kalau tadi betul kata Pak Rahmadi, kita buka kegiatan pada siang ini itu dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun juga. Jangan lupa catatnya. Prawedding ke Thailand bersama kekasih. Tidak lupa mengajak MUA. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, baik itu saja saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.